Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Amarudullah dari Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran, lebih tepatnya pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi, pendidikan dan perkembangan masyarakat ini tidak langsung maju seperti sekarang ini. Ada beberapa tahap atau beberapa revolusi di dalamnya, mulai dari era 1.0 sampai sekarang ini, yaitu era 4.0. Berikut adalah pembahasan mengenai pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1.0 sampai era 4.0. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pendidikan pada era 1.0 sampai era 4.0. Masuk pada era pertama, yaitu era pada pendidikan era 1.0, yaitu Teacher Centered Learning. Di era ini, murid itu bersifat pasif, yaitu belajarnya dari buku teks. Murid hanya duduk rapi dan mendengarkan apa penjelasan dari guru. Aktivitasnya satu arah, yaitu antara murid dan guru. Gurunya merupakan sarjana pendidikan. Teknologi di sini masih menjadi pengetahuan saja. Pandangan pada orang tua pada sekolah yaitu tempat penitipan anak. Pada era ini, tujuan dari belajar adalah untuk mampu menjawab sebuah tes saja dan mencetak pekerja. Memasuki era yang kedua, yaitu di mana era pendidikan memasuki era yang kedua 2.0. Dalam hal ini, pendidikan dicirikan dengan guru yang masih menjadi sumber pengetahuan, lalu hanya ditambah menjadi fasilitator atau pemandu. Dalam hal ini, murid mulai aktif dalam kegiatan belajar. Belajarnya pun dari buku teks dan juga sumber lainnya. Murid bergerak dengan metode belajar yang menarik. Gurunya adalah sarjana pendidikan atau tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Di sini teknologi sudah digunakan sebagai penunjang belajar. Jadi di era ini sudah meliputi dan sudah ada teknologi. Oke, pada era selanjutnya adalah era pendidikan pada 3.0. Pendidikan ini dapat dicirikan sebagai guru menjadi pemandu untuk penggunaan sumber-sumber dari pengetahuan. Belajarnya pun bisa di mana saja. Di sini murid ingin menentukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Murid juga terlihat aktif, belajar tentang inovasi dan kontekstual. Di sini murid pun digerakkan oleh dirinya sendiri. Daya kreatifnya pun program solving minat. Sosial media di sini digunakan untuk menganalisis, mencipta, dan lain sebagainya. Gurunya pun juga siapa saja dan di mana saja. Oke, yang terakhir adalah era yang terjadi pada saat ini, yaitu pendidikan di era 4.0. Di sini dapat dicirikan dari pendidikannya yaitu adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Bagaimana cara mengintegrasikan teknologi, cyberfisik ataupun non-fisik, serta fenomena merespon kebutuhan revolusi industri. Sangat terlihat dengan jelas bagaimana kondisi dari pendidikan mulai dari era 1.0 sampai dengan 4.0 itu mengalami perubahan yang amat signifikan dan sangat-sangat bertahap. Jadi pada era ini biasanya di era 4.0 banyak sudah semakin maju. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa perkembangan masyarakat pada era 1.0 sampai dengan 4.0. Pada era pertama, yaitu era 1.0. Di sini kondisi perkembangan masyarakat pada 1.0 yaitu terjadinya perubahan secara besar-besaran pada sektor pertanian, teknologi, informasi, dan juga manufaktur. Untuk tenaga manusia juga, dan hewan pun digantikan oleh mesin, karena ditemukannya oleh mesin uap. Itu yang menyebabkan banyak pengangguran pada masa itu karena banyak masyarakat yang tidak lagi memiliki pekerjaan karena lahan kerja mereka sudah digunakan oleh mesin. Akan tetapi, pada penghasilan negara itu meningkat sebesar-besarnya yaitu 6 kali lipat karena banyaknya permintaan pasar akan sebuah produksi. Banyaknya produksi tetapi dipekerjakan oleh sebuah mesin itu sendiri. Masuk pada era selanjutnya yaitu di mana masyarakat era 2.0. Di sini perkembangan masyarakat dapat dicirikan dengan berkembangnya industrialisasi, ilmu pengetahuan, produksi massal, serta pembagian kerja. Pada era ini dikenal dengan revolusi teknologi karena merebaknya industrialisasi pada akhir abad 19 sampai dengan abad ke-20. Ilmu pengetahuan pun meningkat dengan dapat dicirikan adanya ilmu modern, munculnya pembangkit tenaga listrik, dan motor pembakar dalam yang menyebabkan munculnya telepon, pesawat, serta mampu mengubah wajah dunia yang lebih signifikan. Era selanjutnya yaitu era masyarakat pada
3.0. Pada era ini, perkembangan masyarakat dapat dicirikan dengan peran manusia yang dikurangi, seperti dalam produksi barang-barang, contohnya adalah mobil dalam perakitannya. Yang tadinya dikerjakan oleh manusia, pada era ini sudah digantikan oleh mesin, dan hanya membutuhkan sedikit saja dari tenaga manusia itu sendiri. Manusia hanya dilatih pada satu bidang saja, yaitu untuk mengendalikan sebuah mesin tadi. Lalu dalam informasi juga, di sini sudah digantikan oleh komputer. Pada era yang terakhir, yaitu di mana masyarakat era 4.0. Di sini, masyarakat dipengaruhi oleh transformasi digital dan teknologi, dengan ditandai keterhubungan digital, revolusi industri, ekonomi berbasis pengetahuan, mobilitas, big data, perubahan sosial, keamanan cyber, dan tantangan etika. Di era ini, jadi teknologi itu sudah sangat-sangat maju. Dengan yang baru-baru ini adalah munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat dengan AI. Nah, jadi di sini itu manusia harus pintar-pintar dalam menggunakan teknologi agar tidak terjebak atau tersesat di dalamnya. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan dengan dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan perkembangan masyarakat itu mengalami evolusi yang signifikan dari era 1.0 hingga 4.0. Yaitu pada era 1.0 yang didominasi oleh pertanian dan keterampilan tradisional. Sedangkan langsung ke era 4.0 adalah di mana era teknologi itu sangat tinggi dengan fokus pada keterampilan digital dan konektivitas global. Selama perjalanan ini, masyarakat berubah dari agraris ke urbanisasi dan globalisasi yang kuat. Sementara pendidikan telah beradaptasi dengan teknologi yang canggih untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi saran saya adalah kita jadi manusia itu harus pintar-pintar dalam mengolah teknologi atau belajar teknologi agar tidak terjebak dan tidak tersesat di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun dalam pemaparan yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.